Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Maharani dengan 3 digit NIM terakhir saya 020. Saya dari kelas PM 2024C. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bab setengah putaran. Berikut penjelasannya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan ke bab baru, yaitu bab setengah putaran, di mana setengah putaran itu biasanya kita sebut juga sebagai pencerminan pada suatu titik atau refleksi pada suatu titik. Nah, di sini kita misalkan ada titik A yang akan kita refleksikan terhadap titik P. Nah, P kan sebagai cermin. Jika A kita refleksi terhadap P, maka terdapat A aksen. Nah, konsep pencerminan itu tadi merupakan konsep dari setengah putaran atau half turn. Nah, jika di definisi 4.1 itu menyebutkan bahwa setengah putaran terhadap titik P adalah pemetaan HP yang memenuhi dua kondisi. Kondisi yang pertama, A tidak sama dengan P. Di mana A tidak sama dengan P, maka terdapat A aksen. Di mana di sini jika kita hubungkan, maka terdapat satu garis, yaitu ruas garis A aksen, dengan P merupakan titik tengah dari ruas garis A aksen. Sehingga bisa kita katakan A aksen merupakan hasil dari setengah putaran titik A terhadap pusat P. Nah, untuk kondisi yang kedua, jika A itu sama dengan titik P, maka eh, hasil dari setengah putarannya itu merupakan titik P. Nah, pemetaan setengah putaran HP sering kita sebut sebagai simetri titik dengan pusat P. Nah, untuk teorema 4.1 itu menunjukkan bahwa setengah putaran adalah suatu transformasi. Nah, untuk membuktikan setengah putaran adalah suatu transformasi, kita harus buktikan bahwa setengah putaran merupakan fungsi, kemudian fungsi yang subjektif, dan fungsi yang injektif. Nah, kali ini kita akan membuktikan setengah putaran adalah fungsi terlebih dahulu. Dan di sini definisi setengah putaran tadi kita ambil sebagai premis. Kemudian untuk langkah yang kedua, kita ambil sebarang titik, misalkan titik X, yang tidak sama dengan titik Y. Di sini titik X dan titik Y. Maka berdasarkan definisi atau langkah 1 dan langkah 2, maka terdapat di aksen. Nah, di aksen ini, maka ada satu garis yang melewati Y aksen. Nah, di sini kita tahu bahwa X merupakan titik tengah dari ruas garis Y aksen. Sehingga jarak dari X, Y, dan X, Y aksen itu sama. Jadi, kita tahu bahwa X merupakan titik tengahnya. Nah, kemudian kita tahu bahwa Y aksen ini ada dan tunggal. Maka syarat dari fungsi itu terpenuhi karena ada anggota di A dipasangkan dengan tepat satu anggota di B, yaitu Y aksen. Nah, untuk kondisi yang kedua, kita ambil sebarang titik yaitu X dan Y, di mana X itu sama dengan Y. Sehingga berdasarkan definisi tadi, yaitu langkah 1 dan langkah kelima, kita tahu bahwa hasil dari setengah putaran yaitu Y aksen, di mana Y aksen itu sama dengan X. Sehingga kita tahu bahwa X itu kan tunggal, yaitu X sama dengan Y tadi. Jadi bayangannya adalah X atau dirinya sendiri, dan tidak ada titik lain yang menjadi bayangannya. Sehingga bisa kita katakan X itu tunggal dan memenuhi syarat fungsi. Dari langkah ke-4 dan ke-7, kita tahu bahwa setengah putaran itu terbukti merupakan suatu fungsi karena setiap anggota di A terbukti memiliki tepat satu pasangan di anggota B. Nah, kemudian untuk teorema yang sama, tapi kita membuktikan bahwa setengah putaran merupakan fungsi yang surjektif. Nah, kita akan membuktikan bahwa setengah putaran adalah fungsi yang surjektif. Nah, di sini kita ambil sebarang titik, misal titik di sini titik A aksen ya. Di sini misal titik A aksen, di mana A aksen berada pada bidang V. Nah, berdasarkan definisi tadi, kan ada titik pusat yaitu P. Di sini P. Berdasarkan definisi dan langkah 1, A aksen merupakan hasil dari setengah putaran titik A terhadap pusat P. Sehingga kemudian pada langkah ketiga, kita tahu bahwa di sini ada dua kondisi, di mana A itu sama dengan A aksen sama dengan P dan A aksen tidak sama dengan P. Nah, untuk kondisi yang pertama ketika A aksen sama dengan P, berarti di sini A aksen sama dengan P, sama dengan P. Nah, jika titik A aksen ini setengah putaran terhadap titik P, maka kita akan mendapatkan bahwa hasil dari setengah putarnya itu titik P itu sendiri.
Jadi terbukti bahwa A aksen itu sama dengan titik P, sehingga eh, titik A aksen memiliki prapeta yaitu titik P. Nah, eh, kemudian untuk langkah selanjutnya, ketika kasusnya A tidak sama dengan A aksen tidak sama dengan P, A aksen tidak sama dengan P, maka di sini ada titik yang berbeda. Di sini P. Sehingga berdasarkan definisi tadi, maka ada titik A. Sehingga bisa kita konstruksi sebuah garis yaitu titik A aksen, di mana P merupakan titik tengah dari ruas garis A aksen. Dan kita tahu bahwa A merupakan prapeta dari titik A aksen, sehingga kita menemukan bahwa di sini di pembuktian setengah putaran merupakan suatu transformasi, di setengah putaran merupakan fungsi yang surjektif. Itu kita tahu bahwa setiap kita akan menunjukkan peta, maka kita akan selalu menemukan prapeta. Nah, selanjutnya itu eh, kita akan buktikan bahwa setengah putaran merupakan fungsi yang injektif. Nah, kita akan membuktikan eh, setengah putaran merupakan fungsi yang injektif. Di sini kita ambil sebarang titik, misal titik A dan B, anggota bidang V dengan A itu tidak sama dengan B. Nah, di sini kita akan memecahkan menjadi dua kasus. Yang kasus yang pertama, A sama dengan B sama dengan P. Nah, kasus yang kedua, A tidak sama dengan B dan tidak sama dengan P. Sehingga, untuk kasus yang pertama terlebih dahulu, A sama dengan B sama dengan P. Kita ambil A sama dengan P terlebih dahulu. Nah, misalkan ini titik A sama dengan P. Hasil setengah putaran dari titik A sama dengan P terhadap titik P itu kan eh, seharusnya A aksen, di mana A aksen itu merupakan dirinya sendiri, yaitu titik A. Begitu juga itu pada langkah keempat. Sehingga hasil setengah putaran dari titik A sama dengan P itu merupakan titik A itu sendiri. Kemudian untuk kasus B sama dengan P, titik B sama dengan P. Jika titik B kita setengah putaran terhadap titik P, maka hasilnya juga sama dengan B itu sendiri. Sehingga kita tahu bahwa hasil setengah putaran titik A terhadap P itu tidak sama dengan hasil setengah putaran titik B terhadap titik P. Jadi pada langkah 7 kita teruskan seperti ini. Kemudian untuk kasus yang kedua, ketika A tidak sama dengan B, tidak sama dengan P. Sehingga kita tahu bahwa A tidak sama dengan P dan B juga tidak sama dengan P. Jadi ada 3 titik yang berbeda, sehingga bisa kita ketahui kalau A, B, dan P itu tidak segaris. Hingga misal titik A. Setengah putaran titik A terhadap titik P itu merupakan hasilnya kan selalu ada A aksen berdasarkan definisi setengah putaran tadi. Kemudian untuk setengah putaran titik B terhadap P itu juga sama. Ini B terhadap titik P, maka ada B aksen, di mana B aksen dan A aksen merupakan hasil setengah putarannya. Nah, ini kan seharusnya A aksen merupakan hasil setengah putaran titik A terhadap titik P. Kemudian B aksen bukan hasil setengah putaran titik B terhadap titik P. Itu kan hasilnya tidak sama. Jadi kita mengandaikan kalau hasil setengah putarannya itu sama, maka kita tahu bahwa eh, hasil setengah putaran titik A terhadap P itu sama dengan A. Dan sama dengan setengah ini A aksen. Kemudian hasil setengah putaran titik B terhadap P itu kan tadi B aksen. Jadi kita tahu bahwa A aksen sama dengan B aksen dan A sama dengan B. Hal ini itu kan kontradiksi dengan A aksen tidak sama dengan B aksen pada langkah ke-7. Pada langkah yang ke-7 itu kan kontradiksi. Sehingga yang benar itu hasil setengah putaran dari titik A terhadap P itu tidak sama dengan hasil setengah putaran titik B terhadap titik P. Jadi terbukti bahwa HP atau pemetaan terhadap titik P itu bersifat injektif.
Nah, karena tadi itu kan setengah putaran sudah terbukti bahwa merupakan suatu fungsi, kemudian terbukti juga bahwa setengah putaran itu merupakan fungsi yang surjektif, dan ini setengah putaran terbukti bahwa fungsi yang injektif. Jadi bisa kita katakan setengah putaran itu merupakan suatu transformasi. Nah, selanjutnya itu kita akan membuktikan bahwa setengah putaran merupakan involusi. Nah, selanjutnya pada teorema 4.2 setengah putaran itu merupakan suatu involusi, atau jika setengah putaran kita transformasikan secara 2 kali berturut-turut maka akan menghasilkan suatu identitas, atau kita membuktikan bahwa hasil setengah titik P dikali hasil setengah putaran titik A terhadap P itu sama dengan titik A itu sendiri. Nah, untuk pembuktiannya, misal kita ambil sebarang titik ya. Misal titik A. Di sini ada dua kasus. Kasus yang pertama, A sama dengan P dan A tidak sama dengan P. Nah, kita akan menggunakan kasus yang pertama terlebih dahulu, di mana A sama dengan P. Berdasarkan definisi, berarti kan titik A, hasil setengah putaran titik A terhadap P itu kan sama dengan titik P. Nah, begitu juga hasil setengah putaran titik P terhadap P itu sendiri, maka akan menghasilkan titik A. Di mana ini kan kasus 1. A sama dengan P. Jadi, kita bisa tahu bahwa hasilnya itu sama kalau kita substitusikan di sini. HP terhadap Nah, ini kondisi yang pertama. Kemudian untuk kondisi yang kedua itu ketika A tidak sama dengan P. Nah, berdasarkan definisi tadi, kalau A tidak sama dengan P, mesti ada A aksen. A, P. Berarti ada A aksen. Di mana A aksen merupakan hasil dari setengah putaran A terhadap titik P, dan P merupakan titik tengah dari ruas garis A aksen. Berarti bisa kita tuliskan seperti ini kan. Titik A terhadap P itu ada A aksen. Nah, kemudian P merupakan titik tengah ruas garis A aksen. Kemudian kita juga tahu bahwa misal untuk mencari dari A aksen ya, jika hasil dari setengah putaran A aksen terhadap P itu kan menghasilkan titik A, dengan P itu juga titik tengah dari ruas garis. Ini gambarnya pasti ada, misalkan kita tuliskan A double aksen gitu ya, berarti P kan titik tengah dari ruas garis A aksen A double aksen. Nah, kemudian dari kedua langkah ini kita tahu bahwa AP itu kan sama dengan P A aksen. Ini untuk kasus yang ini. Nah, kemudian untuk yang bawahnya, berarti kan A aksen P sama dengan P A double aksen. Nah, dari kedua langkah ini itu kan berlaku sifat transitif ya. Berarti kan AP sama dengan P A double aksen, sehingga A itu sama dengan A double aksen. Kita bisa tahu bahwa di sini dari langkah ini, kedua langkah ini, HP ini kan sama seharusnya. Berarti HP terhadap titik A aksen itu kan sama dengan A. Nah, kalau ini kita substitusikan di sini, berarti kan HP kemudian HP terhadap titik A, maka akan menghasilkan titik A itu sendiri. Sehingga kita tahu bahwa ini merupakan identitas. Jadi setengah putaran merupakan involusi itu terbukti. Nah, di sini misal ada titik P dengan koordinat A, B dengan pemetaan terhadap titik P yang memetakan A ke A aksen seperti pada gambar tersebut.
Nah, di gambar ini kan ada titik A yang dipetakan terhadap titik terhadap P, yaitu ada A aksen. Kemudian untuk di sini berarti kan P merupakan titik tengah dari luas garis A aksen. Nah, untuk mencari koordinat dari titik P itu kan berarti X plus X aksen kita bagi dengan 2 untuk mencari koordinat eh, titik P. Nah, untuk B-nya kita menggunakan yang sama, tapi Y plus Y aksen kita bagi 2. Kemudian bisa juga kita tuliskan seperti ini, min X plus 2A, atau Y aksen sama dengan min Y plus 2B. Dari persamaan ini itu bisa kita nyatakan juga dalam bentuk matriks, yaitu seperti berikut. Negatif X Y plus 2 dikali AB. Nah, misalkan di sini ada P dengan koordinat AB dan HP itu memetakan titik A ke A aksen, maka kita bisa mencari X aksennya dan Y aksennya itu dengan cara berikut. Kemudian, bila putarannya itu di titik origin atau 0,0, maka X aksen itu kan sama dengan negatif X dan Y aksen itu sama dengan negatif Y. Nah, selanjutnya pada teorema 4.3 kita membuktikan bahwa setengah putaran itu suatu isometri atau mempertahankan jarak. Nah, di sini kita tahu bahwa P merupakan suatu pusat setengah putaran. Nah, kita bisa ambil titik A dan titik B, di mana A sama dengan B. Nah, kita kan tahu bahwa A, B, dan P itu tidak segaris. Nah, berdasarkan definisi setengah putaran tadi, kalau titik A kita setengah putaran terhadap titik P, maka akan menghasilkan A aksen. Begitu juga dengan titik B, akan menghasilkan B aksen. Nah, di sini kan membentuk segitiga, dua segitiga, yaitu segitiga PAB dan segitiga PA aksen B aksen. Sehingga di sini karena menggunakan sudut yang bertolak belakang, maka besar sudut APB itu kan besarnya sama dengan besar sudut A aksen PB aksen. Kemudian karena besar sudutnya sama, bisa kita katakan kedua sudut tersebut itu kongruen. Nah, di langkah 6 ini kita tuliskan seperti itu. Jadi, karena definisi setengah putaran tadi, itu kan kita tahu bahwa AP itu sama dengan A aksen P. Begitu juga dengan BP itu sama dengan B aksen P. Nah, karena tadi AP itu sama dengan A aksen P, maka bisa kita katakan ruas garisnya itu kongruen. Ruas garis AP kongruen dengan ruas garis A aksen P. Begitu juga yang BP. Nah, kemudian di sini kan ada segitiga tadi PAB. Jadi karena sudut sisi itu kedua segitiga tersebut itu kongruen. Sehingga karena kedua segitiga ini kongruen, ya bisa kita katakan ruas garis AB ini itu kongruen dengan ruas garis A aksen B aksen. Nah, kemudian misal kita ambil sebaran titik A, B. Dengan A itu tidak sama dengan B dan A, B, P itu segaris. Gambarnya seperti ini, titik A dan B. Di mana A tidak sama dengan B dan P. A, B, P itu segaris. Kemudian, berdasarkan definisi dari setengah putaran tadi, jika titik A kita hasil setengah putaran terhadap titik P, maka ada A aksen. Kemudian, B setengah putaran terhadap T itu ada B aksen juga. Jadi bisa kita tahu kalau di sini P itu merupakan garis sumbu dari ruas garis A aksen dan B aksen. Nah, jadi kita tahu kalau AP itu kan sama dengan A aksen P. Kemudian BP itu sama dengan B aksen P. Sehingga untuk mencari AB itu bisa kita dapatkan dari AP dikurangi BP. Hal ini berdasarkan langkah ke-16. Begitu juga untuk mencari aksen B aksen bisa kita dapatkan dari aksen P dikurangi B aksen P. Nah, di sini kita tahu bahwa A aksen itu sama AB aksen. AB itu sama dengan A aksen B aksen. Berdasarkan langkah ke-16, 17, 18. Jadi terbukti bahwa setengah putaran itu merupakan suatu isometri. Nah, kalau dari pangkal ordinat bisa kita jadikan seperti ini. Nah, aksen itu kan tadi diperoleh negatif X, kemudian di aksen itu negatif Y. Nah, kita misalkan kalau titik A dengan koordinat berikut dipetakan terhadap A.
Jadi jika A aksen B aksen merupakan D aksen satuan, maka B dipetakan terhadap A itu dengan kode sekian, maka jika AB sama dengan D satuan jaraknya. Nah, sehingga bisa kita peroleh di aksen itu kan akar dari X2 aksen dikurangi X1 aksen dikuadratkan, ditambah Y2 aksen dikurangi Y1 aksen dikuadratkan. Sehingga bisa kita tuliskan ini menjadi negatif X2, karena di sini X aksennya kan negatif X, kemudian Y aksennya juga sama, sehingga kita peroleh X2 min X1 dikuadratkan plus Y2 min Y1 dikuadratkan, kemudian di akar sama dengan D. Jadi ini kan merupakan rumus dari jarak, sehingga terbukti bahwa setengah putaran itu mempertahankan jarak, jadi suatu isometri dengan dirinya sendiri. Setengah putaran merupakan suatu kolineasi. Nah, di sini satu-satunya titik tetap dalam pemetaan terhadap titik P itu adalah titik P itu sendiri. Sedangkan garis tetap adalah garis yang melalui titik P. Nah, untuk garis tetap itu misalkan ada garis di aksen yang melalui titik P. Misal ini ada garis aksen yang melalui titik P. Ini titik P. Dan ada C yang berada di garis G, di mana C itu tidak sama dengan titik P. Nah, maka bisa kita cari pemetaan C terhadap P itu kan pasti ada di sini ada C aksen. Sehingga kita tahu berdasarkan definisi tadi, jika garis G ini kita perpanjang, kita lanjutkan, maka akan ditemukan bahwa P itu merupakan titik tengah dari ruas garis C aksen. Dengan demikian, C aksen itu merupakan anggota garis G juga. Nah, ini juga berlaku pada semua titik pada garis G. Sehingga garis G, jika kita setengah putaran terhadap P, itu akan menjadi garis G aksen. Jadi garis G itu menjadi garis tetap. Nah, kali ini kita akan melakukan latihan pada nomor 1, itu diketahui ada 3 titik ABC. Kita sebutkan bahwa inverse dari pemetaan terhadap titik A, kemudian dilanjutkan terhadap pemetaan terhadap titik B, itu sama dengan pemetaan terhadap titik B, dilanjutkan terhadap pemetaan terhadap titik A. Nah, kita akan menggunakan teorema 4.2, yaitu setengah putaran adalah involusi. Dimana tadi kita akan mendapatkan hasil pemetaan dari titik P, kemudian dikalikan hasil pemetaan terhadap titik P, itu kan akan menghasilkan titik A itu sendiri. Nah, kita akan menggunakan ini. Jadi, kita uraikan terlebih dahulu inverse-nya. Jadi kan pemetaan terhadap titik A, kemudian dilanjutkan pemetaan terhadap titik B. Inverse-nya itu kan kalau kita jabarkan inverse dari pemetaan titik A dikali atau bundaran inverse dari pemetaan terhadap titik B. Sehingga dari teorema 4.2 tadi, itu kan kita tahu kalau inverse dari pemetaan terhadap titik A itu kan dirinya sendiri, yaitu pemetaan terhadap titik A, begitu juga inverse dari pemetaan terhadap titik B, yaitu pemetaan terhadap titik B itu sendiri. Sehingga ini bisa kita gambarkan menjadi pemetaan terhadap titik A dikali pemetaan terhadap titik B. Sehingga tadi kan ini inverse dari pemetaan terhadap titik A dan dilanjutkan ke akan nah, ini kan hasilnya kalau ini kita masukkan kan hasilnya akan sama dengan sebelahnya, tapi dikali A.
Nah, jadi inverse dari pemetaan terhadap titik A kemudian dilanjutkan terhadap pemetaan terhadap titik B itu sama dengan pemetaan terhadap titik B kita kalikan terhadap pemetaan terhadap titik A. Jadi terbukti. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.